Di episode sebelumnya, kita menyaksikan perang dahsyat yang mengguncang seluruh dunia sensi. Pasukan besar dari dunia Taisu yang dipimpin langsung oleh Pangeran ke-9 dan Pangeran ke-11 telah menyerang tanpa ampun. Mereka datang dengan jumlah yang tak terhitung dan kekuatan yang luar biasa mengerikan, bertujuan untuk menangkap Xiaoyan, karena dia telah mengetahui tentang Void God Armor Taisu. Untung saja Xiao Yueli tepat waktu muncul dan membantu ayahnya untuk pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Akhirnya mereka bertiga pun berhasil melarikan diri dengan lubang dimensi dengan bantuan Goyan yang memecahkan formasi dari orang-orang Taisu. Lolos, teriak Pangeran ke-9 dengan suara yang menggema di seluruh aula. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari genggaman kita? Kita punya pasukan ribuan prajurit yang terlatih dengan baik. Pangeran ke-11 menginjakan kakinya dengan keras ke lantai batu. Wajahnya memerah karena amarah. Jangan biarkan emosi menguasaimu, kakakku, katanya dengan nada yang dingin namun penuh ancaman. Yang penting sekarang adalah mengambil tindakan. Aku memerintahkan semua pasukan dunia Taisu untuk segera bersiaga. Pencari jejak harus segera dikerahkan ke setiap sudut dan celah. Laporkan segera jika ada tanda mereka kepada pemimpin tertinggi kita. Kita tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Para pemimpin pasukan dengan cepat membungkuk dan berlari untuk melaksanakan perintah. Sementara itu, di sebuah ruang terbengkalai yang jauh dari lokasi pertempuran tadi, sebuah retakan kecil muncul di udara yang kemudian membesar menjadi celah. Xiaoyan, Xiao Yueli, dan Cimi keluar dari dalamnya dengan napas yang sedikit terengah-engah. Langkah mereka terhenti saat melihat pemandangan di depannya. Tumpukan tulang putih seperti gunung menjulang tinggi, terdiri dari tulang manusia dan berbagai jenis binatang besar yang tidak dikenal. Beberapa tulang bahkan masih memiliki bekas luka yang jelas, seolah mereka telah dibunuh dengan kejam. Xiao Yan mengerutkan kening dengan ekspresi miris, giginya menggertakkan akibat rasa tidak nyaman yang melanda hatinya. Betapa banyak nyawa yang hilang di tempat ini. Seolah ada peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di sini, bisiknya dengan suara rendah. Xiao Yueli menghela napas panjang dan menepuk bahu Xiaoyan. Kita tidak punya waktu untuk merenungkan masa lalu sekarang. Mari kita segera pergi. Apakah orang tua ini sudah siap menunggu kita? Tanyanya sambil menunjuk ke arah kejauhan. Sesaat kemudian, sebuah bayangan besar muncul di langit. Bahtera raksasa yang jauh lebih besar dan megah daripada Fearless Ark yang pernah mereka gunakan. Badan bahtera itu terbuat dari kayu hitam pekat yang memiliki pola misterius, dengan lengkungan-lengkungan emas yang bersinar dan tirai sutra yang bergoyang lembut di angin. Itu adalah bahtera rumah hantu, tempat tinggal resmi Raja Tianzang yang terkenal sebagai salah satu kekuatan tertinggi di dunia ini. Bahtera itu melesat dengan cepat menuju mereka dan menghentikan diri dengan lembut di atas tanah. Mereka segera melesat masuk ke dalam bahtera. Xiaoyan menghela napas lega karena akhirnya berhasil lolos dari kejaran pihak Taisu. Rasa lelah mulai muncul di wajahnya. Di dalam bahtera, sebuah ruang besar dengan dekorasi mewah menghadap mereka. Raja Tianzang duduk di kursi kayu besar di tengah ruangan, memegang botol anggur dengan tangan yang anggun. Tampilan barunya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tampak muda dan tampan dengan alis tegas dan mata yang penuh semangat. Rambut hitamnya terikat rapi dengan cincin emas, dan tubuhnya terlihat lebih tegap serta energi. Xiao Yan terkejut melihat perubahan tersebut, namun segera menunduk untuk memberikan hormat. Hormat kepada Raja Tianzang. Kami telah berhasil melewati segel Taiksu seperti yang disiapkan sebelumnya. Ujarnya dengan sopan. Raja Tianzang melambaikan tangannya dengan santai. Wajahnya menunjukkan senyuman ramah. Jangan usah terlalu sopan, Xiaoyan. Aku melihat kekuatanmu telah meningkat pesat selama beberapa waktu terakhir. Apakah kamu telah menyelesaikan latihan khusus yang kuberi? Pujinya dengan nada penuh kagum. Xiao Yueli kemudian mendekat dengan langkah cepat. Nadanya sedikit meninggi karena rasa tergesa-gesa. Kita sebaiknya segera berangkat dari sini. Kita bisa melanjutkan pembicaraan tentang rencana selanjutnya di perjalanan. Siapa tahu jika pihak Taiksu menemukan cara untuk melacak kita lebih cepat dari yang kita duga. Raja Tianzang mengangguk perlahan, matanya penuh makna saat ia mengucapkan, baiklah, demikianlah yang akan kujadikan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar tegas namun penuh kasih sayang, seolah menyampaikan janji yang tak akan pernah. Jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Layar bergeser menampilkan istana yang megah dan megah. Dengan puncak kubahnya bersinar di bawah sinar bulan. Di dalam ruang rapat yang luas dan mewah, para pemimpin penting berkumpul. Di atas kursi utama duduk Jin Tanwei, sang pemimpin aliansi yang juga ayah dari Jin Wuye, dan tatapan yang licik. Kita sudah mendapatkan laporan tentang invasi dunia Taisu ke dunia sensi, ucap Jin Wuye dengan suara yang rendah, namun jelas terdengar di setiap sudut ruangan, dan seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, kerjasama kita dengan mereka akan tetap berlanjut. Suara desahan murung terdengar dari beberapa sudut. Namun tak seorang pun berani membantah. Jin Tawe berdiri dengan rasa bangga yang tak pantas. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan muncul di telapak tangannya.
disitulah sebuah bagian dari God Armor terpampang, menyala dengan kilau yang menyilaukan. Lihatlah, teriak Jin Taoe dengan suara yang sombong, ini adalah poin God Armor yang aku dapatkan sebagai imbalan dari kerjasama kita. Dengan kekuatan ini, tak seorang pun akan mampu menghentikan kita, bukan bahkan klan manapun di dunia ini. Kita tidak perlu peduli dengan masa depan dunia ini selama kekuasaan dan harta berkumpul di tangan kita. Di tengah rapat tersebut, Jin Taoe tiba-tiba terdiam sejenak, matanya menyala dengan rasa dendam yang dalam. Ada satu hal lagi, katanya dengan nada yang dingin seperti es, keberadaan Xiaoyan masih belum jelas. Tidak ada kabar apakah dia masih hidup atau sudah mati di tengah kekacauan pertempuran waktu itu. Apakah kamu khawatir? Ayah, tidak sama sekali, nak, jawab Jin Taoe dengan penuh keyakinan. Aku tak gentar padanya, ingatlah, aku adalah seorang keabadian waktu. Pada pertemuan terakhir, aku hampir berhasil membuatnya mati berkeping-keping. Jika bukan karena ada orang yang membantu dia kala itu, dia sudah lama tiada di dunia ini, dan jika dia berani muncul kembali di hadapanku kali ini, aku akan memastikan dia tak akan pernah lagi bisa berdiri. Kata-katanya membuat suasana ruang rapat menjadi semakin tegang, dengan bayangan keserakahan dan dendam menggelayuti setiap sudut ruangan yang megah itu. Aku adalah Jin Tanwei, pemimpin klan Jin serta aliansi Dosian, suaranya bergema kuat hingga memenuhi setiap sudut ruangan, matanya menyala dengan semangat ambisi yang tak terbatas. Kita telah melalui banyak perjuangan dan kini telah berada di puncak kekuasaan, alam sensi ini akan kita kuasai dengan penuh kekuatan. Tidak seorang pun berani untuk meremehkan kita lagi. Di sisinya berdiri seorang pemuda tangkas dengan wajah yang mirip dengannya. Itu adalah Jinuye, anaknya yang paling dipercaya dan kuat. Dengan langkah tegas, Jinuye melangkah maju menghadap para pemimpin yang berkumpul di sana. Ayah, ucap Jinuye dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, benar bahwa kita telah mencapai kemuliaan yang tinggi pada saat ini. Namun kita tidak boleh pernah melupakan tujuan utama kita yang sebenarnya, alam dewa kuno, kita harus menghancurkannya dan menguasai segala kekuatan yang terkandung di dalamnya. Itulah mengapa kita harus terus meningkatkan kekuatan diri kita sendiri tanpa henti, karena tidak ada jalan lain jika kita ingin mengalahkan mereka yang telah ada jauh sebelum zaman kita. Jin Tanwei mengangguk perlahan dengan ekspresi puas, menyetujui kata-kata bijak dari anaknya, kemudian Jinuye melanjutkan dengan nada yang lebih tegas lagi. Tentu saja, alam dewa kuno adalah rintangan terbesar yang kita hadapi saat ini, sambungnya sambil melihat ke sekeliling untuk memastikan setiap orang mendengarnya dengan jelas. Namun kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Di belakang kita ada mansion surgawi yang telah menjadi sekutu kita yang handal. Dengan dukungan mereka dan kerja keras bersama seluruh pasukan aliansi Dosian, kita pasti akan mengalahkan mereka secara perlahan tapi pasti. Sekarang yang paling penting adalah kita fokus meningkatkan kekuatan diri kita masing-masing dan mempersiapkan semua pasukan untuk menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Tak lama kemudian, suara tepuk tangan yang keras dan penuh semangat menggema di dalam aula, menunjukkan komitmen semua pemimpin untuk bersama-sama mencapai tujuan besar mereka. Di tengah gemuruh tepuk tangan yang penuh semangat, ada beberapa sosok di sudut ruangan yang tetap berdiri dengan wajah serius dan tatapan penuh kemarahan tersembunyi. Mereka adalah anggota kelompok bunga, sebuah kelompok yang didirikan oleh Yang Mulia sendiri pada masa kejayaan aliansi Dosian. Satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut panjang yang diikat dengan bunga kertas kering, mengerutkan kening sambil menyaksikan Jinuye yang berdiri megah di depan umum. Dia menghela napas pelan, suara itu hampir tak terdengar di tengah kebisingan ruangan. Jinuye, bisiknya dengan nada penuh dendam, setelah meninggalnya Yang Mulia, kamu yang mengambil alih kekuasaan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sejak saat itu, dunia ini hanya semakin banyak dirusak oleh kejahatan yang kamu ciptakan sendiri. Seorang pria di sebelahnya mengangguk perlahan, tangannya menggenggam erat ujung jubahnya. Kita benar-benar mendendam padanya, sambungnya dengan suara rendah. Namun kita tahu bahwa kekuatan kita tidak cukup untuk melawannya. Jika kita berani bergerak, pastinya kita tidak akan menang. Bahkan bisa jadi kita akan menghadapi akhir yang menyedihkan. Mereka saling melihat satu sama lain dengan ekspresi yang penuh keputusasaan namun tetap ada sedikit percikan harapan. Namun kita tidak pernah menyerah begitu saja, ucap wanita itu lagi, matanya terpancar cahaya harapan. Kita pernah bertemu dengan reinkarnasi Yang Mulia beberapa waktu yang lalu. Sosok yang membawa harapan baru bagi kita semua. Hanya saja hingga saat ini, kita belum mengetahui keberadaan dia di mana saja. Semoga dia muncul kembali tepat pada waktunya untuk mengakhiri kezaliman yang telah menguasai aliansi Indosian ini. Mereka lalu menyembunyikan diri kembali di antara kerumunan, menyimpan amarah dan harapan dalam hati sambil terus menantikan saat yang tepat untuk bertindak. Cerita kembali kepada Xiao Yueli yang sedang bersama ayah di kapal Raja Tianjang. Ia mendekat dengan langkah yang lembut. Tangannya dengan lembut menyentuh bahu Xiao Yan. Ayah, mari kita berjalan sebentar saja. Tempat ini cukup ramai, dan aku rasa ada banyak orang yang telah menanti kesempatan untuk bertemu dengan ayah. Wajahnya terpancar senyum hangat,
namun di balik itu tersembunyi kesadaran akan betapa panjangnya waktu yang telah berlalu sejak mereka terakhir berkumpul. Mendengar ucapan itu, Xiao Yan seolah terkena hentakan petir di tengah badai. Tubuhnya sedikit bergoyang, dan matanya yang biasanya penuh kejernihan seketika menjadi kabur oleh kilas balik masa lalu. Detak jantungnya berdebar kencang, mengganggu irama napasnya yang tadinya teratur. Banyak orang yang merindukanku, pikirnya dalam hati. Rasa tidak percaya bercampur dengan getaran emosi yang sulit dijelaskan. Sesaat kemudian, ia perlahan mengangkat kepalanya, dan perlahan-lahan, cahaya kegembiraan yang tak bisa disembunyikan mulai muncul di dalam lubuk matanya yang dalam, menghangatkan setiap serat tubuhnya yang telah lama terbiasa dengan medan perang dan kesendirian. Pada saat yang sama, suara lembut namun jelas terdengar menyilang angin, memanggilnya dengan nada penuh kerinduan. Tuan Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan sempat menoleh ke arah sumber suara, bayangan seorang wanita dengan tubuh ramping terbang melintas seperti kilat putih di langit yang cerah. Dalam sekejap, sosok itu telah mendarat dengan lembut di dalam pelukan Xiao Yan. Tangan kanannya erat mengelilingi lehernya, sedangkan wajahnya menyembunyikan diri di lekukan lehernya yang kuat. Xiao Yan seketika menundukkan kepalanya, pandangannya tertuju pada sosok cantik yang sedang merapat erat dengan dirinya. Aroma khas yang begitu akrab, seolah gabungan bunga pagi dan dupa langka yang pernah ia kenal dengan baik, perlahan meresap ke dalam hidungnya, menghantarkan kenangan indah yang telah lama terkubur di dalam ingatannya. Dengan suara yang sedikit bergetar dan penuh emosi, ia menggumamkan nama tersebut dengan sangat lembut, seolah takut akan menghancurkan momen kebahagiaan yang datang begitu tiba-tiba. King Muer, benar-benarmu. King Muer perlahan mengangkat wajahnya, matanya yang kemerahan karena emosi bercampur dengan senyum manis yang tak terlupakan. Sudah lama sekali, Tuan Xiao Yan, aku benar-benar merindukanmu, ucapnya dengan suara yang lembut namun jelas terdengar di telinga Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan kembali mengangkat pandangannya, dan di hadapannya kini muncul wajah-wajah yang begitu familiar. Meskipun lekukan wajah mereka sedikit berubah oleh jejak waktu dan pengalaman yang telah mereka lalui, setiap sosoknya seperti telah terpatri dengan jelas di dalam hati Xiao Yan. Ada wajah yang penuh semangat, ada yang menunjukkan kedewasaan yang lebih matang, namun semua dari mereka menyematkan senyum yang sama, senyum yang penuh kerinduan dan cinta yang tak pernah pudar meskipun jarak dan waktu telah memisahkan mereka. Saat bertemu kembali seperti ini, rasanya seolah semua orang tersebut tidak pernah benar-benar pergi dari sisi hati dan detak jantungnya. Ia telah lama menantikan momen seperti ini, dan rasa melankolis yang dalam bercampur dengan kegembiraan yang luar biasa membuat matanya sedikit berkaca-kaca. Di sisi lain, Zenny dengan langkah yang pelan namun mantap mendekati mereka. Wajahnya yang cantik tampak sedikit memerah, namun senyum manisnya tetap terpancar dengan jelas. Kakak Xiao Yan, ucapnya dengan nada yang lembut, sambil menundukkan kepala sebentar sebagai bentuk hormat. Aku juga telah menanti hari ini dengan sangat lama. Semua orang di sini selalu berbicara tentangmu, tentang keberanian dan tekadmu yang tak pernah patah. Tak lama setelah itu, suara teriakan lantang yang penuh semangat terdengar dari kejauhan, menyertai bayangan sosok tubuh tinggi dan kuat yang melesat seperti kilat hitam melalui udara. Tuan Xiao Yan, aku sangat merindukanmu. Melihat sosok yang sedang terbang dengan penuh semangat itu, wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sedikit lucu. Saat sosok tersebut hampir mendarat di pelukannya, Xiao Yan dengan cepat mengangkat tangannya dan dengan lembut namun pasti, mengusirnya, membuat sosok yang ternyata adalah Xiao Zhan tersebut terpeleset dan akhirnya terjatuh dengan posisi yang sedikit konyol di atas permukaan kayu bahtera. Aduh, kakak mengapa begitu? Teriak Xiao Zhan sambil mengusap bokongnya yang sedikit sakit, namun wajahnya tetap terpancar senyum lebar. Segera setelah itu, ledakan tawa hangat dan riang menyebar ke seluruh sudut bahtera, mengangkat suasana menjadi lebih hangat dan penuh keakraban. Suara tawa itu seolah menyatu dengan angin dan cahaya matahari, menandai awal dari hari bahagia yang telah lama dinantikan oleh semua orang. Rasanya seperti beban berat yang telah lama menjepit dada Xiao Yan tiba-tiba lenyap seketika. Setiap detik dari momen ini benar-benar sudah lama ia tunggu dengan segenap hati, hingga ia hampir tidak percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi di hadapannya. Tak berapa lama kemudian, Xiao Zhan dengan cepat berdiri dari tanah, mengusap-usap bagian tubuhnya yang terkena benturan dengan wajah yang sedikit mengeluh namun penuh dengan kelucuan. Ia mendekat dengan langkah riang lalu mengangkat bahu secara drama, menyampaikan keluhan dengan nada yang sangat manja. Mengapa Tuan Muda Xiao Yan menendang Xiao Zhan begitu saja? Mengapa Tuan Muda tidak mau memeluk Xiao Zhan dengan hangat, sama seperti ketika kamu memeluk King Muer tadi? Sambil berbicara, ia bahkan mengeluarkan suara mendesis seolah sangat tersakiti oleh perlakuan itu. Kata-katanya langsung memicu ledakan tawa yang lebih riang lagi dari seluruh orang di sekitar. Suara tawa yang penuh kehangatan bergema di atas bahtera, membuat setiap sudut ruangan tampak lebih cerah dan hidup. Xiao Yan sendiri menghela napas perlahan, rasa lega yang dalam memenuhi dirinya seolah ia baru saja melewati jurang yang dalam dan akhirnya sampai di tempat yang aman.
Bibirnya sedikit mengerucut namun segera berubah menjadi senyum lebar yang tulus. Di kejauhan, Xiao Yueli dan Raja Tiangjang juga ikut tersenyum melihat suasana yang penuh kebahagiaan itu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa haru dan kepuasan, seolah menyaksikan momen yang telah lama direncanakan akhirnya menjadi kenyataan. Di sisi Raja Tiangjang, seorang wanita cantik berdiri dengan sikap anggun dan tenang. Rambutnya yang hitam lebat diikat dengan sederhana, dan gaun panjang yang dikenakannya berwarna muda dengan bordiran halus yang tidak mencolok namun tetap menunjukkan keanggunannya. Matanya yang indah dan dalam seperti kolam air yang tenang, memancarkan kedalaman hati dan kecerdasan yang luar biasa. Sosok yang tak lain adalah Sun Er. Sun Er hanya berdiri diam, mata memandang ke arah kelompok Xiao Yan dengan ekspresi penuh kasih sayang. Ia tidak berniat untuk segera mendekat dan mengganggu momen reuni yang begitu berharga ini. Dalam hatinya, ia sangat memahami betapa beratnya beban yang pernah ditanggung oleh Xiao Yan, terutama setelah kematian anggota tim Peerless yang menjadi keluarga bagi dirinya. Setiap nama yang hilang selalu menjadi bayangan yang menghantui pikirannya di malam hari. Karena itu, Sun Er dengan lembut memutuskan untuk memberikan mereka waktu sendiri, agar mereka bisa saling menghangatkan dan menyembuhkan luka hati yang telah lama ada. Xiao Yan melihat sekelilingnya, Feng Feng dengan wajah yang penuh semangat, Ziying yang menunjukkan senyum hangat yang jarang terlihat, Nan Erming dengan sikap tegas namun penuh keakraban, Long Xitian yang berdiri kokoh seperti gunung, Qian Ning dengan tatapan penuh rasa hormat, King Wer yang masih berada di dekatnya dengan wajah yang bahagia, dan Zhen Ni yang tersenyum manis dari kejauhan. Semua orang yang pernah ia anggap sebagai sahabat dan keluarga telah kembali berkumpul di sisinya. Ini semua berkat usaha dan bantuan yang diberikan oleh Xiao Yueli dan Raja Tiangjang. Rasa perih yang mendalam menusuk hati Xiao Yan seketika, seperti duri yang menusuk langsung ke dalam dagingnya. Ia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh bahu King Muer dengan lembut, lalu mengucapkan dengan nada yang penuh rasa minta maaf. Maafkan aku tidak bisa menjaga kalian dengan baik saat itu. Matanya mulai memerah karena upaya menahan emosi, dan suaranya sedikit bergetar meskipun ia berusaha tetap tenang. Dalam hati, ia sangat menyadari bahwa selama mereka berada di dunia bawah, mereka pasti telah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan, kesusahan yang seharusnya ia tanggung sendiri. Para anggota tim Peerless tertegun sejenak. Wajah mereka yang tadinya penuh senyum sedikit memerah karena rasa terharu. Kemudian, Feng Feng melangkah ke depan dengan sikap tegas dan berkata, Tuan Muda tidak perlu mengucapkan hal itu sama sekali. Meskipun kami sempat berjalan di tepi gerbang neraka dan merasakan sakit yang luar biasa, setiap cobaan itu justru membuat kami menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ziying mengangguk mendukungnya, menambahkan, kami tahu bahwa Tuan Muda sendiri telah melalui jalan yang jauh lebih berat dari kami. Mungkin kami belum bisa mencapai tingkat kekuatan yang sama denganmu. Tapi kami berjanji akan selalu berdiri bahu-membahu denganmu. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Melihat senyum hangat yang terpancar dari wajah masing-masing mereka, Xiao Yan merasakan getaran hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa di dalam hati mereka juga mengalir kerinduan yang sama. Rasa rindu akan kebersamaan yang telah lama hilang. Matanya akhirnya tak bisa menahan lagi. Sedikit berkaca-kaca oleh air mata yang hampir menetes. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah pun, rasa persaudaraan yang ada di antara mereka sungguh tak berbeda dengan saudara kandung yang sejati. Nan Erming kemudian melangkah maju dengan langkah gagah, menepuk bahu Xiao Yan dengan tangan yang kuat, sebuah gerakan yang penuh dengan arti persahabatan dan dukungan. Tak lama setelah itu, yang lainnya juga bergabung, masing-masing memberikan sentuhan atau sapaan yang penuh kehangatan. Mereka mulai berbincang dengan riang, saling bertanya tentang pengalaman yang telah mereka lewati selama waktu yang terpisah. Xiao Zhan dengan cepat mendekat dengan wajah yang bersemangat, matanya berbinar-binar sambil berkata, Oh ya, Tuan Muda, kami telah menyiapkan pesta khusus untuk perayaan hari ini, ada banyak botol anggur pilihan yang kami simpan dengan baik, dan juga makanan lezat yang kami buat sendiri dengan resep khusus dari dunia bawah. Xiao Yan hanya bisa tersenyum lebar mendengarnya, rasa bahagia yang tulus memenuhi dirinya. Namun, tiba-tiba saja ekspresi wajah Xiao Zhan berubah menjadi sedikit bingung, ia mulai melihat sekeliling dengan mata yang celingak-celinguk, lalu bertanya dengan nada yang sedikit khawatir, mengapa aku tidak melihat Xia Zhenhui dan Ding Yue di sini? Bukankah mereka seharusnya pergi bersama Tuan Muda? Melihat wajah para anggota tim yang mulai menunjukkan rasa cemas, Xiao Yan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka. Jangan khawatir, mereka tidak bisa bersamaku saat ini karena ada urusan penting yang harus mereka tangani. Ucapnya dengan suara yang tenang dan meyakinkan. Namun kalian tidak perlu khawatir, mereka dalam kondisi baik-baik saja, dan kita pasti akan bertemu dengan mereka lagi dalam waktu dekat. Setelah itu, Xiao Zhan dengan semangat mengajak dan menarik tangan Xiao Yan ke arah meja besar yang telah disiapkan di tengah bahtera. Tanpa berlama-lama, ia menuangkan sepanci besar anggur merah ke dalam mangkuk besar yang telah disediakan untuk Xiao Yan. Volume yang cukup banyak hingga hampir memenuhi mangkuk itu.
Semua orang tertawa lepas melihatnya, dan suasana kembali menjadi riang dan penuh keceriaan. Kehadiran Xiao Zhan memang selalu membawa kegembiraan dan tawa bagi tim Peerless. Tanpa kehadirannya yang ceria dan penuh semangat, suasana dalam tim pasti tidak akan pernah sama seperti sekarang. Dengan penuh semangat, Xiao Zhan mulai menceritakan kisahnya selama berada di dunia bawah. Ia menjelaskan bahwa mereka kini telah diberikan tanggung jawab untuk memimpin sebanyak 100.000 tentara dari dunia bawah, yang siap membantu Xiao Yan kapan saja jika dibutuhkan. Ia juga dengan bangga mengumumkan bahwa setiap anggota tim telah berhasil menembus tingkat kekuatan Dogat, pencapaian yang sangat luar biasa mengingat kesulitan yang ada di dunia bawah. Xiao Yan tersenyum mendengarnya, lalu dengan nada yang penuh candaan berkata, "Jangan terlalu sombong dulu ya, Xiao Zhan. Kau baru saja menerobos ke tingkat bintang 1 Dogat, bukan? Aku bisa merasakan bahwa auramu masih belum stabil sepenuhnya. Kamu masih perlu banyak berlatih agar bisa menguasainya dengan baik." Dengar itu, wajah Xiao Zhan langsung memerah karena rasa malu. Ia menggaruk-garuk kepalanya sambil tertawa canggung, namun mata tetap terpancar kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Meski tengah menikmati suasana hangat dan meriah bersama teman-temannya, Xiao Yan tetap menjaga kewaspadaan yang tinggi. Setelah beberapa tegukan anggur, ia dengan tenang menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan efek alkohol dari dalam tubuhnya, memastikan bahwa pikirannya tetap jernih dan siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Xiao Yan menyadari bahwa dirinya tidak bisa membiarkan diri terbawa emosi hingga mabuk sepenuhnya. Di balik kegembiraan perayaan ini, pikirannya tetap terfokus pada ancaman besar yang mengancam kelangsungan hidup semua orang di sana. Invasi dari dunia Taixu, ini adalah prioritas utama yang harus ia tuntaskan segera setelah kembali ke alam sensi. Sebuah beban yang ia pikul dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang dipercaya. Saat itu, ia secara tidak sengaja berbalik dan melihat Sun Er yang masih berdiri di kejauhan. Mata wanita cantik itu dengan penuh kasih sayang memandangnya. Dalam sekejap, pandangan mereka bertabrakan. Merasa sedikit malu karena sempat melupakan keberadaan istrinya di tengah keramaian dan kegembiraan bersama teman-temannya, Xiao Yan segera melangkah mendekatinya dengan langkah cepat. Bibirnya sudah terbuka untuk mengucapkan kata maaf. Namun Sun Er dengan lembut mengangkat tangannya untuk memotong ucapan sebelum ia bisa mengatakannya. "Kakak Xiao Yan tidak perlu meminta maaf padaku. Aku tahu betapa berharganya momen ini bagimu dan teman-temanmu. Melihatmu bisa tersenyum dengan tulus dan bahagia seperti ini, itu sudah cukup membuat hatiku merasa puas dan bahagia juga." Suaranya lembut namun penuh keyakinan, dan di dalam matanya terpancar rasa cinta yang mendalam yang tak pernah pudar meskipun melalui berbagai cobaan. Xiao Yan merasa hatinya semakin hangat mendengarnya. Ia dengan lembut menarik Sun Er ke dalam pelukannya, menyadari betapa besar dukungan yang diberikan oleh wanita ini sepanjang perjalanannya. Pemandangan romantis mereka membuat Xiao Yueli yang berada di kejauhan mengeluarkan senyum tipis namun hangat. Ia mengangguk perlahan, menyadari bahwa cinta yang tulus seperti itu adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa membimbing seseorang melalui masa-masa tersulit dalam hidup. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan melepaskan pelukan pada Sun Er dan menoleh ke arah Xiao Yueli dengan tatapan yang tiba-tiba menjadi serius dan tegas. "Bisakah kita segera berangkat menuju aliansi Dosan? Aku merasa tidak bisa menunda lagi untuk menangani masalah yang ada di sana." Wajah Xiao Yueli menunjukkan ekspresi terkejut, bukan karena permintaannya yang mendadak, melainkan karena ramalan sang ratu yang telah lama dikemukakan kini ternyata tepat sasaran. Ia seolah membeku sejenak sebelum bisa memberikan tanggapan. Xiao Yan yang mengamati ekspresi itu dengan cermat segera menyadari bahwa sesuatu yang penting telah terjadi di aliansi Dosan. Sesuatu yang mungkin telah memperparah situasi yang sudah rumit. "Aku harus membereskan aliansi Dosian terlebih dahulu," ucap Xiao Yan dengan nada yang penuh tekad. Matanya mulai memancarkan kilatan dingin yang menunjukkan niatnya yang kuat. "Dan aku akan membalaskan apa yang telah mereka lakukan selama ini di benua ini. Setiap kesusahan yang mereka berikan pada rakyat, setiap nyawa yang mereka ambil dengan kejam, semuanya harus ada balasannya." Matanya kini benar-benar memancarkan niat membunuh yang tak bisa disembunyikan, seolah menyala dengan bara api dendam yang telah lama terkumpul. Dendam lama dan dendam baru, semuanya harus diselesaikan sekarang juga dengan Jin Taiwei. Pada saat ini, Xiao Yan telah mencapai kedudukan sebagai kaisar keabadian, kekuatan yang tak tertandingi dan kedalaman pengalaman yang membuatnya mampu menghadapi segala rintangan. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya merasa takut, bahkan tidak pula pada Jin Taiwei yang selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di dunia mereka. Melihat tekad yang tak tergoyahkan pada wajah Xiao Yan, Xiao Yueli segera bertindak dengan keputusan yang tegas. Ia dengan cepat mendekati Raja Tianjiang yang masih sibuk menikmati anggur, lalu dengan tegas menamparkan punggungnya agar berhenti minum. "Cukup saja dengan minumanmu, kita harus segera berangkat menuju aliansi Dosan. Tidak ada waktu untuk berlama-lama lagi." Adegan itu membuat Xiao Yan tercengang sejenak. Raja Tianzang yang dikenal sebagai sosok perkasa dan berkuasa justru hanya menggaruk-garuk kepalanya dengan ekspresi sedikit malu.
lalu dengan patuh menyimpan botol anggurnya dan berdiri dengan rapi, seperti seorang kekasih yang takut membuat pasangannya marah. Dalam perjalanan, Xiaoyan membagikan senjata dan perlengkapan yang ia kumpulkan. Ia mengeluarkan bola logam hitam, Void God Armor. Ia mendemonstrasikannya dengan menyentuh bola tersebut, lalu cairan hitam menyebar menutupi tubuhnya. Xiao Yueli menyadari bahwa itu adalah teknologi milik Taixu. Ini adalah teknologi mereka yang sangat kuat. Jelas Xiaoyan, aku merampasnya dan menghancurkan segelnya agar kalian bisa menggunakannya. Xiaoyan menjelaskan bahwa baju besi ini memungkinkan seorang dogat untuk menggunakan kekuatan keabadian. Tim Fearless pun kini memiliki di Aliansi Dosian sekarang juga. Di kedalaman istana utama Aliansi Dosan, di mana tirai sutra merah menggantung dengan megah dan lilin emas menyala menerangi setiap sudut, suasana yang dulunya penuh kemakmuran dan kebanggaan kini mulai terganggu oleh ketegangan yang menusuk tulang. Jin Taiwei berdiri di atas panggung tinggi, matanya yang tajam memperhatikan peta strategis raksasa yang terpampang di dinding, sementara di depannya berdiri Jin Wuye, putranya yang baru saja meraih tingkat keabadian. Tubuhnya terpancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi sebelumnya. Bapak, 10 buah Void God Armor dari Taixu sudah siap digunakan oleh pasukan elit kita, ujar Jin Wuye dengan suara yang penuh keyakinan. Dengan teknologi mereka yang canggih, tak seorang pun dari alam dewa kuno yang akan mampu menandingi kita. Jin Taiwei mengangguk perlahan, namun garis wajahnya tetap tegang. Kekuatanmu yang baru memang menjadi harapan besar aliansi kita, Wuye, tapi jangan pernah meremehkan musuh kita. Apalagi ketika kabar tentang reinkarnasi yang mulia, Xiaoyan, ternyata benar adanya, dia masih hidup, dan siapa tahu apa yang sudah dia persiapkan selama ini. Baru saja kata-katanya terucap, suara kaki berlari tergesa-gesa mengganggu ketenangan di dalam istana. Seorang penjaga berpakaian baju besi perak masuk dengan napas tersengal-sengal, dahinya berkeringat deras dan mata penuh kepanikan. Tuan Ketua Agung, teriaknya dengan suara yang bergetar, aku mendapatkan laporan darurat dari pos pertahanan bagian depan. Ada bahtera besar yang sangat luar biasa, seukuran gunung yang sedang melayang di atas langit wilayah Aliansi Dosan. Ia sedang mendekat dengan kecepatan yang mengerikan, dan tidak ada tanda-tanda permintaan izin untuk memasuki wilayah kita. Jin Taiwei terkejut hingga tubuhnya sedikit bergetar, matanya melotot ke arah penjaga. Bahtera besar? Siapa yang berani dengan sewenang-wenangnya memasuki kawasan yang kita kuasai? Pikirnya dengan hati yang berdebar kencang. Ia segera menoleh ke arah para pemimpin pasukan yang ada di sekitarnya. Wajahnya sekarang penuh ketegasan yang tak bisa ditawar. Apa? Bagaimana bisa ada bahtera yang berani melakukan hal semacam itu? Teriak salah satu pemimpin pasukan dengan marah. Apakah mereka tidak tahu bahwa ini adalah wilayah suci Aliansi Dosan? Jangan terburu-buru marah, seru Jin Taiwei dengan suara yang menggema di seluruh istana. Segera kumpulkan seluruh pasukan kita, dari prajurit biasa hingga pejuang tingkat tertinggi yang ada di Aliansi Dosan sekarang juga, siapkan semua persediaan senjata dan perlindungan. Perintahkan juga agar pasukan pertahanan udara segera mengeluarkan semua pesawat tempur mereka untuk mengawasi gerakan bahtera tersebut. Kita tidak akan memulai perang tanpa alasan, tapi juga tidak akan berdiri diam ketika wilayah kita dirusuhi. Saat perintahnya menyebar ke setiap sudut Aliansi Dosan, suara lonceng peringatan mulai berbunyi dengan keras, menggema di seluruh langit kota. Orang-orang keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh kekhawatiran, sementara pasukan berbaris dengan cepat di setiap pos pertahanan. Di atas langit, bayangan raksasa bahtera semakin jelas terlihat, badannya yang hitam pekat terpancarkan cahaya misterius, seolah siap menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Suara seperti guntur yang membakar langit tiba-tiba melanda seluruh wilayah Aliansi Dosan, mengguncang setiap batu istana dan membuat pepohonan bergoyang hebat. Kata-kata yang mengancam menyebar ke segala penjuru dengan kedalaman yang menusuk jiwa. Jin Taiwei keluar sekarang, jika tidak, aku akan meratakan seluruh istana ini sampai jadi tanah lumpur. Di kedalaman aula emas yang megah, suara itu membuat perhiasan mahkota di atas meja kerja Jin Taiwei bergetar, bahkan cairan teh di cangkirnya melonjak keluar. Wajahnya yang dulunya tegas kini memerah karena kemarahan yang meluap-luap. Berani sekali orang tak dikenal menyatakan ancaman semacam ini kepada pemimpin Aliansi Dosan, raksasa di wilayah ini. Tanpa berkata apa-apa, langkah kakinya menghantam lantai marmer dengan suara dong-dong yang mengerikan. Setiap langkahnya menunjukkan kemarahan dan kekuasaan yang tak terbendung. Dalam sekejap, ia telah berada di halaman utama istana, mengangkat kepalanya dengan pandangan yang menyala membara menatap langit yang kini tampak gelap akibat bayangan bahtera raksasa. Siapa yang berani membuat keributan di wilayah Aliansi Dosian? Teriaknya dengan suara yang sama kuatnya, membuat udara bergetar dan membuat beberapa penjaga di sekitarnya terpental sedikit. Seorang penjaga muda yang berdiri di dekat menara pengawasan segera berlari mendekat, tubuhnya masih gemetar karena ketakutan dan kagum yang campur aduk. Tuan Ketua Agung, seorang pria berdiri di atas dek bahtera itu. Dia memegang pedang tumpul besar yang sangat panjang, hampir setinggi 3 orang dewasa. Bentuk pedangnya sangat khas, tidak seperti apa-apa yang pernah kami lihat sebelumnya.
Saat itu juga, Jin Wuye yang mengikuti dari belakang tiba-tiba tersentak kaget. Matanya melebar-lebar dan wajahnya menunjukkan ekspresi tak percaya. Ia menggenggam tangan kanannya dengan kuat, napasnya menjadi cepat. Itu pasti dia, Xiao Yan, aku ingat dengan jelas. Dia adalah orang yang pernah mengambil warisan yang mulia, dan senjatanya yang khas adalah pedang tumpul besar itu. Kemarahan di wajah Jin Taiwei sedikit mereda digantikan oleh kehati-hatian yang mendalam. Ia tahu bahwa jika memang itu Xiao Yan, musuh yang dihadapinya bukanlah orang biasa, terlebih setelah kabar bahwa dia masih hidup dan mungkin telah memperoleh kekuatan yang lebih besar. Tanpa berlama-lama, ia menarik sebuah slip giok berwarna hijau muda yang tergantung di lehernya, kemudian memecahnya dengan satu jepret tangan. Cahaya keemasan menyembur keluar, dan suara komunikasi yang jelas terdengar ke seluruh penjuru aliansi. Semua kekuatan aliansi Dosian, kumpulkan dirimu di halaman utama istana sekarang juga, siapkan segala peralatan perang, kita akan menjaga kehormatan aliansi Dosian dari musuh yang berani menyerang. Dalam sekejap, suara lonceng peringatan berkumandang lebih keras dari sebelumnya, dan derap kaki ribuan prajurit mulai terdengar dari segala arah. Langit semakin mendung, dan bayangan pedang besar dari atas bahtera mulai menjulang tinggi di atas istana. Bentrokan besar tak bisa dihindari lagi. Dengan kecepatan kilat, ribuan jenius dari berbagai tingkatan kekuatan terbang ke langit. Tubuh mereka terpancarkan aura yang saling bertabrakan dan membuat udara menjadi bergelombang hebat. Di tengah barisan elit tersebut, 4 sosok menonjol dengan jelas, Jie yang cantik, Bailing yang mulia ke-8, dan Wu Zhen salah satu anggota bunga. Tiba-tiba, bahtera rumah hantu yang mengerikan berhenti tepat di atas kepala mereka. Badannya yang raksasa menutupi sebagian langit dan menciptakan bayangan gelap yang menyelimuti seluruh area istana. Meskipun pasukan aliansi Dosan berdiri dengan jumlah yang luar biasa banyak dan wajah mereka penuh kesombongan yang tak tertahankan, tak seorang pun di antara mereka menyadari bahwa sebuah badai kematian sudah siap menghantam mereka. Semua yang mereka lihat hanyalah satu orang pria yang berdiri sendirian di atas dek bahtera, namun aura yang terpancar dari tubuhnya sudah membuat sebagian dari mereka merasakan getaran dingin di tulang punggung. Xiao Yan berdiri gagah dengan dada membengkak, pedang tumpul besarnya terpaku di tanah dek bahtera dengan suara gemuruh. Matanya yang tajam menyapu seluruh pasukan musuh di depannya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tegas yang sudah siap menghadapi apapun. Sudah ribuan tahun lamanya dia menunggu momen ini, hari di mana dia akan menghadapi orang-orang bejat yang telah menyakiti orang tersayangnya, terutama keluarga Jin yang selama ini menyebarkan kejahatan di seluruh wilayah. Keluarkan kekuatan terkuat kalian, teriak Xiao Yan dengan suara yang seperti guntur, membuat seluruh pasukan aliansi Dosan sedikit terkejut. Jangan sia-siakan waktuku dengan mengeluarkan pasukan biasa. Aku akan menghadapinya sendirian. Saat kata-katanya terdengar, sebagian jenius muda mulai merasa marah dan ingin langsung menyerang. Namun Jin Wuye dengan cepat menghalangi mereka dengan tangan dinaikkan. Dia tahu bahwa musuh di depan mereka bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Xiao Yan memperhatikan setiap gerakan para elit aliansi Dosan dengan cermat. Kedatangannya kali ini memang membawa tujuan balas dendam bagi mereka yang telah menyakiti dirinya dan orang-orang yang dia cintai. Namun, itu bukan satu-satunya alasan. Dia tahu betul bahwa aliansi Dosan memiliki peran penting di masa depan. Mereka memiliki potensi besar untuk ikut serta dalam pertempuran besar yang akan datang melawan ancaman yang lebih mengerikan dari alam dewa kuno. Oleh karena itu, di balik niat balas dendamnya, ada tujuan yang lebih besar yang tertanam dalam hati. Dia harus mengambil alih kendali aliansi Dosan, membentuk mereka menjadi kekuatan yang benar-benar berguna dan membersihkan segala keburukan yang selama ini menguasai organisasi ini. Suara gemuruh yang mengandung kekuatan keabadian meledak tiba-tiba, mengguncang bahkan lapisan energi yang telah terbentuk di antara kedua belah pihak. Setiap getaran suaranya membawa tekanan yang membuat beberapa jenius muda aliansi Dosan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dari udara. Ini adalah aliansi Dosian, siapakah yang berani membuat keributan di sini? Begitu kata-kata itu terdengar, sosok Jin Taiwei dan Jin Wuye melintas dengan kecepatan yang tak terlihat mata, muncul tepat di tengah barisan pasukan elit. Ayah dan anak ini memang memiliki kesamaan yang mencolok, kedua-duanya berdiri dengan tangan yang terlipat di belakang punggung, postur tubuh mereka tegak lurus seperti gunung yang tak akan tumbang, dan aura yang terpancar membuat mereka terlihat sangat mengesankan. Mereka adalah dua kaisar keabadian, yang terkuat di seluruh aliansi Dosan, bahkan di seluruh dunia sensi. Kekuatan mereka sungguh mengagumkan, apalagi dengan adanya mansion surgawi yang menjadi pijakan kekuatan di belakang mereka. Sebuah kekuatan yang membuat mereka bahkan tidak perlu merasa takut menghadapi ancaman dari alam dewa kuno. Bapak, ini benar-benar dia, Xiao Yan, bisik Jin Wuye dengan suara yang penuh perhatian. Matanya tidak pernah lepas dari sosok yang berdiri di atas dek bahtera rumah hantu. Pada saat yang sama, Xiao Yan akhirnya bergerak, tubuhnya melayang perlahan ke tengah udara, tangan kirinya memegang gagang pedang berat misterius yang selalu menyertainya, wajahnya tampak acuh tak acuh.
bahkan sedikit santai ketika menatap kedua kaisar keabadian di depannya. Saat penampilannya benar-benar terlihat jelas oleh semua orang, aura yang sebelumnya terpancar dari tubuh Jin Taiwei dan Jin Wuye tiba-tiba terasa stagnan, seolah-olah terkena tekanan yang tak terlihat. Kemudian, suara Xiao Yan bergemuruh dengan jelas di tengah kehampaan yang tiba-tiba menjadi sunyi, setiap kata terdengar kuat dan jelas hingga sampai ke telinga setiap orang di sekitarnya. Saya adalah Yang Mulia Pavilion Dewa tingkat surga ke-9 dari aliansi Dosan yang bernama Xiao Feng, apakah kalian masih ingat? Kata-katanya seperti kilatan petir yang menyambar langsung ke hati para pemimpin aliansi Dosan. Beberapa wajah menunjukkan ekspresi terkejut, bahkan kagum. Nama Xiao Feng tak asing lagi bagi mereka. Sebuah nama yang dulu pernah menjadi kebanggaan Pavilion Dewa tingkat surga ke-9 sebelum kemudian hilang tanpa jejak. Jin Taiwei mengerutkan kening, matanya penuh dengan pertanyaan dan waspada yang semakin dalam. Dari kejauhan, mata Jie terpaku erat pada sosok Xiao Yan, ekspresinya bercampur antara terkejut dan kagum. Tentu saja dia tidak akan pernah melupakan sosok pria ini, yang dulu pernah menjadi bagian dari aliansi Dosan, yang menyebabkan gelombang besar dengan keberadaannya, dan juga pemilik kelompok bunga Bianhua yang kini menjadi kekuatan tak bisa diabaikan. Kemunculannya kembali benar-benar keluar dari dugaan Jie. Selama ini dia sama seperti orang lain, yakin bahwa Xiao Yan telah lama tiada di dunia ini. Nama Xiao Feng juga tak pernah lekang dari pembicaraan di surga ke-9, meskipun ia tidak tinggal lama di aliansi. Jejaknya seperti legenda yang tak terlupakan. Bahkan banyak yang masih berbicara tentang kehebatan Roko Magnum yang pernah ia ciptakan. Di tengah medan, Jin Taiwei mengerutkan kening, matanya penuh dengan kesadaran bahwa situasi ini jauh lebih kompleks dari yang dia bayangkan. Jika Xiao Feng adalah Yang Mulia dari surga ke-9, maka apa yang sesungguhnya ingin kamu lakukan dengan muncul kembali seperti ini? Tanyanya dengan suara yang tetap tenang namun penuh tekanan. Xiao Yan hanya mengeluarkan senyuman tipis, namun ada kilatan dingin di dalam matanya. Balas dendam untuk Xiao Feng sudah terbayar tuntas. Ucapnya dengan nada yang jelas terdengar oleh semua orang. Namun balas dendam untuk diri saya sendiri, Xiao Yan, belum selesai sama sekali. Saya yakin Tuan Jin Taiwei pasti masih ingat apa yang kalian lakukan di kontes 10.000 alam. Kalian telah menghancurkan seluruh keluarga saya tanpa ampun. Suaranya sedikit meninggi, membawa beban emosi yang dalam. Dan saya yakin juga pemimpin aliansi tidak akan pernah melupakan pertempuran kita di tempat hukuman para dewa. Walaupun waktu pertarungan itu hanya sebentar, namun saya yakin itu meninggalkan bekas yang tak terlupakan di benakmu. Ingatan tentang masa lalu itu membuat wajah Jin Taiwei sedikit berubah. Saat itu Xiao Yan dengan bantuan kekuatan leluhur dunia luas berhasil menekannya, sebuah pengalaman yang membuatnya merasa tertekan untuk pertama kalinya. Saat itu dia pasti tidak akan menyangka bahwa bocah muda yang hanya bisa bersaing dengan bantuan luar kini berdiri di depannya dengan aura yang jauh lebih mengerikan. Kesombongan yang dulu ia miliki sudah hilang, digantikan oleh waspada yang mendalam. Jin Taiwei menatap Xiao Yan dengan pandangan dingin seperti es. Matanya menyapu bahtera rumah hantu yang besar di belakangnya namun tak menunjukkan tanda-tanda mengenalnya. Apakah kamu sadar akan konsekuensi yang akan kamu hadapi jika memprovokasi seluruh aliansi Dosan? Tandasnya. Xiao Yan langsung mendengus dingin. Suaranya penuh dengan kemarahan dan keyakinan. Sepertinya pemimpin aliansi telah lupa. Aliansi Dosan bukan milik keluarga Jin semata. Aliansi ini didirikan untuk mengumpulkan talenta dari seluruh dunia. Bukan untuk dijadikan alat kekuasaan keluargamu yang sombong. Saya muncul kali ini bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk membersihkan segala yang tidak benar di dalam aliansi Dosan ini. Kata-katanya seperti bom yang meledak di tengah medan, membuat beberapa pasukan aliansi Dosan mulai bergoyang hati. Aura kekuatan dari tubuh Xiao Yan semakin menguat, siap menghadapi apa saja yang akan datang. Wajah Jin Taiwei dan Jin Wuye langsung memerah karena kemarahan, ekspresi mereka menjadi sangat suram. Setelah meninggalnya Yang Mulia sebelumnya, memang keluarga Jin yang mengambil alih kendali penuh atas aliansi Dosan, dan itulah akar dari semua perubahan yang membuat organisasi ini menjadi seperti sekarang. Namun, aura dominasi masih terpancar dari tubuh Jin Taiwei saat ia menghadap Xiao Yan. Sudah sangat lama kita tidak bertemu, Xiao Yan, ujarnya dengan suara yang penuh dengan kediktatoran. Saya tidak menyangka setelah sekian lama, kamu justru datang dengan omongan yang sangat arogan seperti ini. Begitu ucapannya selesai, ia mengangkat tangan kanannya dan berteriak dengan kekuatan penuh. Semua anggota aliansi Dosian, patuhi perintah saya, siapkan diri untuk menangani penyebab keributan ini. Prestise yang telah dibangun Jin Taiwei selama bertahun-tahun langsung terlihat, ribuan suara bergema serempak menyambut perintahnya. Mereka mengikuti tanpa ragu karena hampir tidak ada yang tahu siapa Xiao Yan sebenarnya. Bahkan bagi mereka yang pernah mendengar rumor tentang reinkarnasi yang mulia, itu hanya cerita belaka yang tak pernah mereka saksikan secara langsung. Di mata mereka, Jin Taiwei adalah sosok terkuat yang pernah ada di aliansi Dosan. Satu demi satu, beberapa yang mulia dari tingkatan berbeda melangkah maju, wajah mereka penuh semangat perang.
Pasukan di belakang mereka juga siap terjun ke medan. Rasa percaya diri yang tinggi terpancar dari setiap gerakan mereka. Jin Taiwei sengaja melakukan ini, dia tahu bahwa Xiao Yan datang bukan hanya untuk membunuhnya, tetapi juga untuk mengambil alih aliansi. Dengan mengirim banyak jenius muda untuk bertempur, dia berharap Xiao Yan tidak akan tega menghabisi mereka semua, sehingga bisa membatasi kekuatan yang akan digunakan oleh musuhnya. Perintah akhirku, teriak Jin Taiwei semakin keras. Semua pasukan, usir orang-orang ini dari wilayah aliansi Dosian, jangan izinkan mereka menyentuh sekalipun istana kita. Beberapa pasukan yang mulia langsung memimpin serangan menuju arah Xiao Yan. Namun, tidak semua dari 9 tingkatan surga ikut bergerak. Jie dan Zhongbo, penguasa istana ke-9, tetap berdiri dengan tenang tanpa membawa satupun jenius mereka untuk ikut bertempur. Bailing dari surga ke-7 juga tidak menggerakkan satu orang pun dari pasukannya. Bahkan beberapa ahli tingkat veteran yang sudah berpengalaman puluhan tahun juga memilih untuk tetap diam. Mata mereka penuh dengan keraguan dan rasa ingin tahu terhadap sosok Xiao Yan. Melihat sebagian besar pasukan yang tidak mengikuti perintahnya, pembuluh darah di dahi Jin Taiwei membesar jelas karena kemarahan yang meluap-luap. Apa-apa, semua orang segera bergegas, jangan ada yang berani menunggu, teriaknya dengan suara yang menggema. Pada saat itu juga, Jin Che, yang mulia surga pertama yang langsung dikelola oleh klan Jin, mengangkat senjatanya dengan penuh semangat. Ia memimpin pasukan elit surgawi yang telah dilatih secara khusus oleh keluarga Jin. Ribuan sosok dengan cepat menyapu ke arah Xiao Yan dengan gerakan yang perkasa dan penuh keyakinan. Saat melihat sosok Jin Che yang mendekat, mata Xiao Yan menjadi semakin dingin seperti es batu. Tanpa banyak bicara, tubuhnya melesat maju dengan kecepatan yang tampak tidak terlalu cepat. Namun dalam sekejap saja ia sudah berada tepat di hadapan Jin Che. Meskipun kekuatan Jin Che telah mencapai tahap bintang 7 dogat, yang seharusnya menjadi kekuatan yang mengerikan, di hadapan Xiao Yan, dia tidak lebih dari seekor kutu yang bisa diinjak dengan mudah. Tanpa ampun, Xiao Yan mengulurkan satu jari telunjuknya yang tampak biasa saja. Namun ketika ia meraih arah kepala Jin Che, energi yang tak terlihat mulai menyelimuti tubuh sang yang mulia surga pertama. Jin Che seketika merasakan getaran kengerian yang menusuk tulang punggungnya. Rasa ancaman kematian yang begitu nyata hingga membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya melotot lebar, mulutnya terbuka lebar saat ia berteriak dengan suara meronta-ronta, "Pemimpin, tolong saya." "Hah, bahkan Jin Taiwei sendiri tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini," ucap Xiao Yan dengan nada yang dingin dan bengis, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dalam sekejap, jari-jari yang meraih kepala Jin Che mengepal dengan kuat. Bam! Suara ledakan yang tidak terlalu keras namun sangat jelas terdengar, kepala Jin Che meledak menjadi serpihan yang segera menghilang di udara. Tak berhenti sampai di situ, Xiao Yan mengangkat jari telunjuknya dan dengan gerakan jentikan yang mudah, seberkas api berwarna biru menyambar tepat ke tubuh yang sudah tanpa kepala. Hanya dalam hitungan detik, tubuh Jin Che yang dulu dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat aliansi Dosan terbakar habis hingga menjadi abu halus yang terbawa angin tiada jejaknya. Kematiannya begitu bersih dan rapi, seolah ia tidak ada satupun perlawanan yang bisa ia lakukan di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas pelan, wajahnya tetap acuh tak acuh. Ia memang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka yang berpikir bisa mengalahkannya dengan kekuatan yang jauh di bawah dirinya. Saat kejadian itu terjadi, seluruh pasukan aliansi Dosan yang siap menyerang langsung menjadi gemetar kaget. Mata mereka melebar tak percaya melihat sosok yang mulia surga pertama yang selalu disegani kini lenyap begitu saja. Bahkan mereka yang berada di belakang pun merasakan getaran ketakutan yang mendalam. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan benar-benar berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Beberapa di antaranya bahkan mulai mundur perlahan. Kaki mereka gemetar dan tidak bisa lagi menahan rasa takut yang melanda. Jin Taiwei melihat semua itu dengan mata yang merah karena kemarahan. Pembuluh darah di lehernya menonjol jelas. Namun di balik kemarahannya, ada rasa takut yang mulai muncul di dalam hatinya.